Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Gilda, mahasiswi Universitas 11 Maret Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan program studi S1 Desain Komunikasi Visual dengan NIM C07161006. Ingin mempresentasikan naskah perancangan untuk ujian kolegium daring dengan judul Perancangan Buku Interaktif Pengenalan Alfabet untuk Melatih Motorik Halus pada Anak Usia 3-5 tahun. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan tahap awal yang sangat penting, karena pendidikan di usia ini berpengaruh pada perilaku anak dan kematangan emosional anak. Masa yang diperoleh anak pada usia ini biasa disebut dengan masa Golden Age, yang merupakan pembentukan dasar untuk pengembangan kemampuan motorik kasar serta halus yang sangat penting untuk perkembangan anak. Fungsi perkembangan motorik halus antara lain adalah mendukung aspek-aspek lain seperti bahasa, kognitif, dan sosial emosional karena satu aspek dan satu aspek perkembangan lainnya saling mempengaruhi. Melatih motorik halus pada anak dapat membuat kecerdasan emosional anak terolah dengan baik, lebih mandiri, dan memiliki imajinasi dan kreativitas yang luas. Faktanya, banyak anak dengan usia dini tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Ketidaktahuan orang tua akan pentingnya pendidikan pada anak usia dini, dan kurang menariknya buku atau permainan yang mengasah kemampuan motorik halus anak menjadi salah satu penyebab anak beralih ke gadget daripada melatih motorik halusnya melalui buku atau permainan tersebut. Melihat berbagai banyaknya manfaat yang diperoleh dari melatih motorik halus pada anak, penulis memiliki keinginan untuk mengenalkan buku interaktif sebagai solusi untuk anak melatih kemampuan motorik halusnya dengan cara yang menyenangkan. Berangkat dari latar belakang inilah, penulis mengambil judul yaitu Perancangan Buku Interaktif Pengenalan Alfabet untuk Melatih Motorik Halus pada Anak Usia 3-5 tahun. Penulis mengambil tema pengenalan alfabet karena alfabet merupakan salah satu pembelajaran dasar untuk anak usia dini dalam membaca dan menulis. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang konsep visualisasi yang tepat dan menarik untuk memperkenalkan alfabet sebagai tema dalam perancangan buku interaktif untuk anak usia 3-5 tahun. Dan yang kedua adalah bagaimana merancang media pendukung agar rancangan buku interaktif pengenalan alfabet dapat tersampaikan secara efektif kepada anak usia 3-5 tahun. Tujuan perancangan adalah 1. Mengetahui konsep perancangan visualisasi yang tepat dan menarik untuk memperkenalkan alfabet sebagai tema dalam perancangan buku interaktif untuk anak usia 3-5 tahun yang sesuai dengan gaya bahasa visual pada anak usia 3-5 tahun. Dan yang kedua adalah mengetahui perancangan media pendukung agar rancangan buku tersebut dapat tersampaikan secara efektif kepada anak usia 3-5 tahun. Manfaat perancangan yaitu bagi pembaca adalah pembaca diharapkan menumbuhkan rasa keingintahuannya yang lebih banyak serta menumbuhkan minat baca melalui buku interaktif ini. Juga dapat mengenal dan menghafal alfabet dengan baik. Dan manfaat perancangan yang kedua adalah bagi masyarakat. Melalui buku interaktif ini diharapkan memberi manfaat pada masyarakat yang luas, khususnya orang tua pembaca, yang membantu anaknya memahami isi buku sehingga dapat memperkenalkan dan mengetahui dan juga meningkatkan kesadaran tentang banyaknya manfaat dari menanamkan pendidikan usia dini. Berikut adalah konsep pikir dan metode penelitian. Pertama, penulis akan mengamati lalu menemukan masalah yang ada di lapangan. Setelah menemukan rumusan masalah, penulis akan menganalisis untuk memperdalam akar masalah. Lalu selanjutnya penulis akan melakukan riset dan analisis.
Setelah itu, penulis akan mengolah data sebagai bahan dasar untuk konsep desain yang nantinya digunakan untuk memecahkan masalah. Dari konsep desain tersebut, tahap selanjutnya adalah perancangan desain untuk dijadikan karya visual. Lalu karya visual ini diujikan kembali kepada target audience untuk mengetahui apakah karya tersebut layak menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sehingga data yang terkumpul merupakan data yang berbentuk kata-kata atau gambar. Dengan objek penelitian yaitu anak usia 3-5 tahun yang bertempat tinggal di Surakarta dan sekitarnya dan di Ponorogo dan sekitarnya. Data objek perancangan. Penulis melakukan survei dengan membagikan kuesioner daring kepada 65 orang tua yang mempunyai anak berusia 3-5 tahun yang berada di kota Ponorogo dan Solo dan sekitarnya untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan penulis juga melakukan wawancara dengan psikolog Lovely Christy Zega, master psikolog secara daring tentang anak usia dini dan pentingnya melatih motorik halus untuk anak usia dini. Identifikasi data perusahaan. Kali ini penulis bekerja sama dengan PT Bentang Pustaka sebagai penerbit. Hasil riset wawancara dengan psikolog Lovely Christy Zega yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Hasil riset ini memaparkan bahwa melatih kemampuan motorik halus anak dapat menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri. Beliau juga menjelaskan bahwa 5 tahun awal perkembangan anak adalah proses tahap pembentukan, sehingga pendidikan dini sangat penting dan sangat mempengaruhi psikis anak. Berikut hasil kuesioner daring yang telah penulis lakukan. Sebanyak 43 responden yaitu berjenis kelamin wanita dan 22 responden lainnya berjenis kelamin pria. Sejumlah 62 orang tua menyatakan bahwa anak mereka tertarik pada buku bergambar dan 3 orang tua menyatakan bahwa anak mereka tidak tertarik. Sebanyak 57 orang tua sudah mengetahui tentang pengertian dan contoh buku interaktif, sedangkan 8 orang tua belum mengetahui tentang buku interaktif. Sebanyak 53 orang tua sudah menyadari fungsi dan pentingnya melatih motorik halus pada anak, dan 12 orang tua yang lainnya belum mengetahui. Pertanyaan pada diagram di atas ditujukan untuk mengetahui visualisasi yang tepat yang akan digunakan penulis untuk merancang buku interaktif ini. Sebanyak 28 anak memilih referensi gambar yang pertama, dan 15 anak yang lain memilih gambar yang kedua, dan 22 anak lainnya memilih gambar pilihan yang ketiga. Target market buku perancangan ini dengan rincian yaitu 1. Segmentasi demografis dengan umur 25-4 tahun yang berjenis kelamin perempuan dan berpendidikan minimal lulusan SMA serta berkelas sosial menengah. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis buku ini adalah daerah kota Solo dan sekitarnya dan kota Ponorogo dan sekitarnya. Unique selling point atau keunikan yang dimiliki oleh buku pengenalan alfabet ini adalah terdapat pada banyaknya fitur yang dapat dimainkan, sehingga buku ini menjadi media pengenalan yang menyenangkan. Melalui gambar yang dapat dimainkan di dalamnya, membuat anak dengan mudah mengingat dan menambah kosakata baru. Selain mengasah motorik halusnya, buku ini juga dapat melatih kreativitas anak karena buku ini ada sisipan games yang dapat dimainkan dengan orang tua dan dapat dieksplor dengan orang tua, yang menjadikan buku ini lebih interaktif dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Positioning. Strategi positioning pada buku pengenalan alfabet ini adalah memposisikan buku ini sebagai media pengenalan tentang alfabet untuk anak usia
3-5 tahun yang menarik, komunikatif, dan juga informatif. Melalui buku ini, orang tua dapat memperkenalkan anak tentang huruf. Orang tua juga dapat mendampingi anaknya untuk memainkan mini games dalam buku yang dapat melatih kreativitas anak dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, buku ini juga memiliki fitur yang dapat melatih motorik halus anak, sehingga buku isining buku ini menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan buku pesaing. Dari penjelasan di atas, diharapkan buku ini mendapat posisi di masyarakat sebagai buku pengenalan alfabet yang disusun dalam buku interaktif, sehingga anak dapat memainkannya bersama orang tua mereka. Metode perancangan. Hasil dari riset kuesioner daring dan wawancara yang telah penulis lakukan sebelumnya, nantinya akan penulis gunakan untuk merancang buku interaktif ini dalam tahap perancangan desain. Tahap selanjutnya adalah mengujikan karya tersebut, apakah karya ini sudah dapat menjadi solusi. Jika karya ini masih mendapat respon negatif, maka penulis akan memperbaiki karya tersebut sehingga karya ini dapat dan layak dijadikan solusi atas permasalahan yang ada. Dalam menyusun buku ini, penulis menyesuaikan style sesuai dengan hasil kuesioner daring yang telah penulis bagikan sebelumnya. Penulis berencana menggabungkan dua gaya ilustrasi tersebut untuk menyusun buku interaktif ini. Untuk font yang digunakan penulis adalah font dengan tingkat keterbacaan yang tinggi. Warna yang digunakan penulis dalam menyusun buku ini adalah warna-warna pastel yang tetap memberikan kesan ceria. Adalah logo yang telah penulis buat. Untuk media pendukung promosi buku interaktif ini, penulis memilih yaitu 1. Poster, 2. explainer, 3. tote bag, 4 stiker, 5 puzzle, dan kalender, serta media digital.